Solusi kaki lebar harga pelajar. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sama sepatu dari Yumeida. Nah, mungkin sedikit rewind dulu dan mungkin kalau kalian belum nonton videonya, Oki kemarin sudah patroli di ELF dan kita menemukan sendal ini. FYI aja, beberapa teman-teman penonton itu bilang sama kita waktu kita bahas brand legend, ada yang ke-skip, namanya adalah Yumeida. Dimana kalau kita tahu nih setelah main ke bootnya, mereka sudah ada sejak tahun 1940-an. Gila nggak tuh, hampir 80 tahun. Dan dari Medan sendiri katanya mereka itu sudah nyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jelas karena harganya murah ya. Dan kita sangat-sangat tertarik buat bahas. Kenapa? Karena menurut kita ini adalah senjata untuk melawan barang-barang dari luar negeri yang murah-murah, tapi murahan itu yang didumping ke sini buat dibuang-buang gitu barangnya ya. Kualitasnya nggak jelas, nggak dapet fitting yang sesuai sama kaki kita, dan yang paling parah adalah daya tahannya juga jelek sekali. Nah, sekarang di hadapan kita sudah ada dua sepatu, tapi gue izinkan gue cuman buat ngebelah sepatu sekolahnya dulu aja. Kenapa? Karena ya waktu yang terbatas ya, dan biar fokus pembahasannya kita pilih salah satu sepatu aja. Tapi gue pengen kasih tahu sama kalian, dari banyak sekali varian Yumeida yang kita temukan, dua yang paling menarik itu adalah varian untuk mass marketnya ini ya. Dimana yang pertama adalah sepatu sekolah, jelas untuk anak sekolahan. Yang kedua itu adalah sepatu untuk orang kantoran ya. Nah, dua sepatu ini jelas untuk dua segmen yang berbeda, tapi kita coba wakilkan dengan anak sekolah, di mana belakangan banyak sekali teman-teman yang bahkan komen, "Bang, Ventela masih kemahalan, ada nggak yang budget anak sekolah banget?" gue sampai nggak habis pikir gitu, apa yang terjadi sama negara ini ketika dibilang budget anak sekolah banget itu under 300.000. Karena zaman gue sekolah dulu, ya mungkin zaman gue sekolah dulu masih zaman Soeharto ya, zaman Megawati gitu kan, itu masih banyak juga anak-anak yang kesulitan dan nggak bisa beli sepatu kuliah, tapi saat itu pun sudah ada sepatu-sepatu terjangkau yang mereknya masih ada bertahan sampai sekarang dan orang-orang masih bisa pada beli. Nah, artinya apa? Apakah daya belinya menurun lebih parah apa gimana? Gue nggak paham deh, tapi yang jelas kalau kita bahas ya udah nggak ada alasan lagi kalian beli KW menurut gue ya, dengan adanya salah satunya ya Yumeida ini, karena harganya yang sangat-sangat worth it, 100.000, atau bahkan kalian bisa dapat lebih murah lagi kalau dengan promo-promo atau di online gitu kan. Ya lihat nih, ini sudah sangat harga pelajar sekali ya, mungkin bahkan lebih murah daripada yang moldingan dari brand Indonesia yang lain ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi lah ya, langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Oke, ini dia sepatu Yumeida. Disclaimer dulu guys, gue nggak tahu persis nama artikelnya apa, yang jelas ini adalah sepatu anak sekolahan. Ya kayak kalian bisa lihat, siluetnya juga sudah sangat sepatu klasik lah ya buat anak sekolahan. Nah, bedanya di mana? Kalau kita biasa mungkin anak-anak tahun 90-an, 2000-an awal itu pada pakai sepatu vulkanisir, ini adalah molding injection ya, kayak brand favorit kalian yang 100 ribuan itu juga. Long story short, kita menemukan kalau secara summary sih, material itu ada bahan kanvas buat uppernya dan bahan PVC untuk molding injectionnya. Jadi untuk material dulu nih ya, kita akan bahas material kanvasnya dulu. Oke, kita akan bahas ketahanan kanvasnya dulu nih ya. Dimana kalau kita ingat-ingat nih ya, zaman sekolah dulu, gue juga kalau pakai sepatu itu termasuk barbar. Kenapa barbar? Ada sepatu baru, langsung diinjek-injek sama teman sekolah. Ada sepatu baru, kita pakai main basket, kita pakai main bola, kita pakai pelajaran olahraga, kita pakai lari, kita pakai macam-macam dan bener-bener disiksa. Ya tentu aja dong, kanvasnya kita siksa juga. Dengan siksaan kita, itu kita bisa mendapatkan ya hasil yang nggak kalah gokil. Dimana buat standar kita nih ya, mendremel upper, ini nggak rusak. Kalian bisa lihat sendiri, dia ya tercoak sih ya, ada damage-nya sih ya, tapi nggak jebol. Dan ini artinya dia kuat. Buat standar kuatnya seperti apa? Kalau skala 1 itu lemah sekali alias jebol dan bolong, dan skala 5 itu nggak jebol sama sekali, dia ada di 4 nih skalanya. Kalian bisa lihat ya lebih detailnya seperti ini. Nah,
Kemudian kalau kita lihat lebih dalam juga ya, ini tidak ada sesuatu yang gimana-gimana banget di sini, nggak ada yang spesial banget. Paling detailnya satu aja, ada logo di tengah-tengah sini. Nah, menurut gue sih kalau dari ngomongin upper ya, kalau mau ada variasi yang lebih manis, akhirnya mungkin Umeda bisa mainin logonya. Apakah dibikin kreativitas tertentu, gue nggak tahu ya. Tapi memang secara kita pegang pun ini enak ya, dan logonya nggak ganggu karena masih terbilang acceptable sih ya buat sepatu kayak beginian. Nah, sedikit tambahan aja, kalau kalian bertanya gimana dengan lining dalamnya, ini kanvasnya lebih tipis, nggak sebagus yang di luarnya, tapi seenggaknya dia nyaman ketika kita pakai. Itu disclaimer buat kalian dulu aja ya. Nah, sebelum bahas soalnya yang dimana ini adalah molding injection ya, kalian mungkin udah nggak kaget lagi, nggak aneh gitu kan. Gue mau bahas sedikit tentang insole-nya. Insole-nya ini pakai Busati yang agak keras. Menurut gue agak sayang sih, karena ini harusnya bisa jadi senjata ya, senjata menarik buat brand murah. Dimana kalau Umeda mau, harusnya mungkin bisa dia invest pengadaan sole yang lebih empuk lagi. Entah itu pakai pylon, entah itu pakai memory foam, entah itu pakai Ortholite kalau mau lebih premium lagi. Tapi intinya bisa mencari insole yang lebih empuk. Kenapa? Karena namanya sepatu kayak begini kan feel-nya pasti bakiak, keras-keras aja gitu kan ya. Nah, di segmen Vulkanisir sendiri sudah banyak yang bermain dengan kasih insole yang lebih empuk. Kenapa enggak Umeda juga melakukan hal yang sama gitu kan? Dengan experience seperti ini, gua rasa Umeda bisa memberikan sesuatu yang ekstra ya, ekstra comfort buat para pelanggannya. Dimana dengan harga 100.000, begitu mereka ngerasa, empuk banget, langsung mereka mind blown. Nah, ini kan strategi-strategi dari banyak brand murah gitu ya, ngasih insole yang empuk buat bikin persepsi nyaman yang entah itu ilusi atau enggak, tapi itu memang dibutuhkan sih untuk sepatu-sepatu murah seperti ini. Itu satu ya. Nah, kita masuk lagi ke bagian outsole ya, dimana ini adalah molding injection. Nggak ada yang spesial memang dari molding injection, tapi kita harus lihat juga nih materialnya ya. Materialnya dari segi density, nanti gua akan bahas deh ya di konstruksi ya, biar lebih dalam. Sekarang kita bahas dari segi kekuatan dulu aja, dimana kalau kita Dremel itu memang kita masih punya standar yang sama ya. Kita Dremel molding injection ini gue tidak punya ekspektasi yang terlalu gimana banget. Dia tough juga, dia keras, iya. Kita Dremel ternyata menghasilkan selisih 7,3 mm. Yang artinya kalau buat standar kita sih dari skala ya penilaian kita ya 1 sampai 10 ini sudah termasuk sangat banyak sekali. Kita berikan rating 1 nih ya untuk ketahanan outsole-nya ini. Makanya untuk material sebenarnya rating kita adalah 4,5, tapi jangan berpikir ini jelek dulu. Kenapa? Karena kalau kita identifikasi lebih dalam, sebenarnya ini adalah penilaian ke ketahanannya aja. Dari segi ketahanan, dari upper nih ya, kanvasnya sudah pakai yang bagus banget. Makanya kita kasih angka 8. Nah, cuman ketahanan outsole-nya aja kurang, tapi dibilang kurang pun ya namanya juga brand 100.000 men. Nggak sampai kayak yang pakai Vibram atau Continental juga kan. Dimana kan skala 9-10 kita ya kelasnya seperti itu gitu. Tapi kita juga bisa memperlihatkan ini sambil gua sambung ya ke bagian konstruksi, material PVC yang dipakai di sini itu memang terlihat lebih padat, lebih premium dibandingkan banyak molding injection lainnya. Terus ada apa lagi nih ciri-cirinya? Kita lihat bagian sini itu padat banget, dimana gue sempat potong beberapa yang molding injection juga ke waktu-waktu ke belakang ya, kopong kayak berongga-rongga gitu. Nah, ini dengan harga yang lebih murah bahkan ya dari yang kemarin, bisa sangat padat dan sangat solid sekali tuh lihat materialnya. Bagus ya, bagus banget. Gini loh kalau bikin molding injection yang bagus tuh. Keren-keren Umeda ya. Nggak salah ya, pengalaman dari tahun 1940-an sampai sekarang 2025 masih bertahan ya. Kalau nggak jaga kualitas, jaga apa lagi coba kan? Jaga kualitas, jaga reputasi gitu kan. Nah, makanya untuk konstruksi sebenarnya mungkin teman-teman akan komplain juga nggak fair apa gimana, tapi menurut kita angka 7,5 cukup pas sih untuk menjelaskan sebagus apa molding injection-nya dari si Umeda ini. Oh ya, kita lanjut lagi kemudian ke kenyamanan dan performanya, di mana sebenarnya kita harusnya ngetes untuk pemakaian yang lebih ekstrim, di mana kita harusnya mungkin pakai buat main basket gitu ya, buat main bola, tapi sayang waktunya nggak cukup. Kita pengen cerita ini sebagai salah satu brand yang cukup heritage di bulan Agustus ini, kita pengen angkat secepatnya gitu ya. Jadi kita baru tes seadanya. Nah, sekarang gini deh, dengan tes seadanya kita, jelas tidak akan merusak si sepatunya. Tapi kalian harus tahu nih, molding injection itu sangat kuat sekali. Dengan upper yang di molding seperti ini ya, bersatu dengan sole-nya, ini dijamin nggak jebol sih, nggak gampang jebol. Nah, teman-teman yang suka pakai sepatu molding injection, mungkin kayak ada beberapa brand-brand lain, ada yang dari Solo, ada beberapa brand-brand lain lah. Coba komen, kayak gimana kekuatannya? Kuat banget kan?
Nah, itu satu ya. Terus kita bahas dari segi ini ya, dimensi-dimensinya. Pertama, dari segi sepatu ini agak berat memang untuk sepatu anak sekolah, 309,6 di size 43. Acceptable loh. Nggak berat-berat banget ternyata, apalagi pas lagi dipakai tidak mengganggu ya bobot segitu. Ya mungkin kalau kalian biasa pakai super shoes yang 200 graman mungkin berasa berat, tapi kan namanya sekolah ya nggak pakai super shoes juga kan bro. Terus kita lihat lebar toe box-nya ini juga ternyata sangat lebar ya. Ini dari fisik sudah menjanjikan. Itu kita dapat di angka 98,3 mm di sininya, terutama di bagian ball ya. Nah, di bagian ball itu sudah sangat lebar. Toe box depannya juga lebar, jadi taperingnya tidak ekstrim mengerucut kayak misalnya merek C yang dari Amerika sana. Enggak, ini sangat-sangat nyaman buat di jari-jari kaki. Jadi ada satu filosofi yang menarik. Kemarin pas kita lagi main ke booth-nya dan tanya-tanya, ternyata Umeda tuh mikirin, zaman sekarang anak sekolah itu ternyata kakinya gede-gede. Dan ini adalah data yang valid kalau kita ngobrol ya. Ternyata memang sama beberapa maker dari yang jualan dari tahun 80-an ke belakang atau lebih tua lagi bahkan ya. Dengan sekarang nih, zaman sekarang tahun 2000-an, 2010-an, 2020-an masih jualan, mereka bilang kaki orang Indonesia itu berubah. Nah, ini data yang valid ternyata ya, karena bukan satu brand yang ngomong, tapi beberapa brand. Dan anak sekolahan zaman sekarang, kakinya lebih lebar, lebih cepat gede. Makanya mereka berpikir untuk memberikan sebuah produk untuk kaki besar. Ini dilakukan loh, brand 100 ribuan melakukan hal seperti itu, makanya fittingnya lebih comfort lagi, dan kalau kita lihat secara siluet nggak jadi bulky atau kayak bebek banget, enggak, masih enak dilihatnya. Bahkan masih lebih bebek atau lebih lebar lagi Rick Owens yang model-model kayak gini menurut gue ya, ini masih sangat acceptable ya. Ditambah dengan data-data yang lain, kita dapat ini ya, instepnya juga lumayan tinggi, 67 mm, dan heel dropnya itu sangat rendah sekali, jadi beban ke lutut itu juga ringan di 6,3 mm. Nah, jadi dari segi kenyamanan, dari segi fitting-fittingnya, dia akan sangat bagus ya, cukup oke buat kaki kita. Sayangnya memang berhubung segmennya anak sekolahan, dia cuma ada sampai size 43 doang. Tapi 43-nya itu setara sama 44. Kalau kalian biasa pakai 44 di merek luar. Jadi itu gue kasih tahu aja ya, cara cobanya. Kalau bisa kalian try on aja dulu. Karena ini memang besar ya, bahkan bisa dibilang sangat besar untuk rata-rata sizingnya. Jadi jangan kekecoh, bisa naik 1-2 ukuran bahkan dengan si sepatu ini. Yang harus diperhatikan itu adalah kolarnya memang dia lebar ya, seperti banyak sepatu klasik pada umumnya. Jadi kalian usahakan bisa tali ini dengan baik. Kalau enggak, takutnya kurang oke nih di bagian kolarnya. Ya lebih baik lagi kalau kalian beli ukuran yang sesuai. Evan aja biasa pakai 43, ternyata pakai 43 di sini kegedean. Evan tuh mungkin harusnya turun ke 41 bahkan. Kayak gitu, itu catatan dari kita aja ya. Nah, sedangkan untuk performanya kita cuman tes dari segi tekuk ya, jalan-jalan biasa sih ya, sama grip. Di mana grip kita dapat, grip ini bagus sekali di semua permukaan yang kita tes ya. Di lantai licin itu bagus, di lantai basah juga bagus. Artinya apa? Untuk kebutuhan anak sekolahan semuanya all-rounder sudah bisa terpenuhi. Dan tuh lihat, ini sepatunya lentur. Jadi kalian pakai lari, main basket, dan semua kebutuhan anak sekolah semuanya sudah cukup. Dengan harga 100 ribu aja sudah nggak ada alasan beli KW, sudah nggak ada alasan bilang sepatu Indonesia yang bagus itu kemahalan. Karena apa? Dia dengan 100 ribu ini value for money ya cakep sih. Jadi ibarat kata gitu ya, kalian cuma punya 200 ribu atau 300 ribu maksimal dan pingin gaya ya anak sekolahan. Dengan budget super pelajar itu, kalian bisa beli satu sepatu ini buat daily sekolahan, dan satu lagi sepatu molding injection yang 100 ribuan juga buat daily gaya-gaya, itu sudah memenuhi sekali kebutuhan kalian. Nggak perlu beli KW-KW, karena ini bahkan akan lebih kuat daripada banyak KW yang ada di pasaran. Itu sih hasil temuan kita, dan kenyamanannya serta performance-nya kita berikan rating 6,5. Cukup make sense memang, dengan rata-rata ya, seluruh poin itu 6,1. Menurut kita ini adalah value for money, terutama dengan fisik seperti ini ya. Desainnya cukup oke, bagus, rapi, semua jahitannya juga bagus, dan ketahanan materialnya itu terbilang jempolan, terutama bagian upper. Nah, gue nggak tahu dengan pendapat kalian, silahkan komen, terutama buat teman-teman yang pernah pakai, karena kita sendiri cukup excited ya nemuin brand ini. Nggak bisa kita bilang terlalu gimana-gimana juga, tapi ini memang sudah sangat cukup sekali, apalagi di harganya, value for money, man. Oke, gitu aja dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.